Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Sebelumnya Ustazah ingatkan, tolong untuk anak-anak yang tugasnya belum dikirim, belum dikerjakan dan belum dikirim, silakan segera dikerjakan kemudian dikirim supaya tidak menumpuk-numpuk tugas. Nanti ujung-ujungnya jadi males. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Pecahan biasa dan pecahan biasa. Pecahan biasa dengan campuran, desimal. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Tipsnya, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Misalnya, A per B dikali C per D. Itu artinya, ini kan pembilangnya A dan C, maka A dikali C. Penyebutnya B dan D, maka B dikali D. Untuk mudahnya langsung ke contoh soal. 2 per 3 dikali 4 per 5. Nah, di sini artinya 2 kali 4, nanti hasilnya berapa? Per 3 kali 5, nah nanti hasilnya berapa juga. Susunannya seperti ini ya. Hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 5 sama dengan 15. Boleh juga langsung dalam artian 2 kali 4 kan 8, langsung ditulis 8. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, anak-anak boleh pakai cara yang pertama tadi, boleh juga pakai cara yang kedua ini. Sekarang sudah sampaikan tips penyederhanaan perkalian pecahan biasa pada soal langsung. Nanti Ustazah beri contoh. Nah, ini penjelasannya. Bolehnya hanya antara pembilang dengan penyebut. Misalnya, pembilang dengan penyebut pada pecahan yang pertama. Kemudian pembilang dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Selanjutnya, pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan kedua. Pembilang pada pecahan kedua dengan penyebut pada pecahan pertama. Penyederhanaan perkalian pecahan biasa dilarang dilakukan pada pembilang pertama dengan pembilang kedua. Maksudnya yang angka di sebelah atas dengan atas itu tidak bisa disederhanakan, tidak boleh ya. Kemudian penyebut pertama dengan penyebut kedua, itu juga dilarang. Contoh, 3 per 8 dikali 6 per 7. Nah, ini anak-anak boleh mengerjakannya pakai cara 1 atau cara 2, bebas ya. Nah, kita akan menggunakan tips yang baru saja Ustazah sampaikan. Maksudnya pada soal langsung. 3 per 8. Di sini 6 per 7.
Ingat, jika pembilang dan penyebut itu genap, pasti bisa disederhanakan, pasti bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat. Di sini 3 sama 8. Nah, ini kan pembilang dan penyebut pada pecahan yang pertama. Ini pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Kita lihat, 3 sama 8 tidak bisa disederhanakan. Kita lihat di sini ada angka 6. Nah, 6 dengan 8 itu bisa disederhanakan, yaitu masing-masing sama-sama dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, kita langsung sederhanakannya di sini. Pembilang yang kedua dengan penyebut yang pertama. Ini ya, 6 dengan 8 sama-sama dijebret. Ini dijebret jadi 3, dijebret jadi 4. Nah, sekarang di sini menjadi 3/4 dikali 3/7. Ingat, pembilang dengan pembilang tidak boleh dijebret, tidak boleh disederhanakan. Maksudnya, ini kan 3 dengan 3 kan bisa dibagi, tapi tidak boleh ya, atas dengan atas tidak boleh. Maka di sini penyederhanaannya sudah selesai. Tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang. 3 kali 3, 9. 4 kali 7, 28. Contoh selanjutnya. 2/6 dikali 9/10. Mana yang bisa dijebret? 2 dengan 6 bisa. Berarti ini kan pembilang dan penyebut pada pecahan pertama. Bisa juga 9 dengan 6 sama-sama dibagi dengan 3. Nah, bebas mau yang mana dulu. Nah, ini hasilnya 1/3 kali 9/10. Kita cek apakah masih ada yang bisa disederhanakan. Oh, ternyata masih ada, yaitu 9 dengan 3. 3 ini nanti dapatnya 1, 9 nanti dapatnya 3. Maksudnya 9 dibagi 3, sama-sama dibagi dengan 3. Seperti ini. Nah, silakan. Arah nyoretnya berbeda ya. Kalau tadi kan ini seperti ini. Nah, untuk membedakan, biar nanti mudah untuk ngeceknya, silakan arah jebretnya atau arah nyoretnya berbeda. Nah, di sini tinggal 1/1 dikali 3/10. Nah, tinggal menyelesaikan. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi hasilnya 3/10. Atau boleh juga yang dijebret itu 9 dengan 6 dulu. Kalau tadi kan 2 dengan 6, sekarang 9 dengan 6. Boleh sama-sama dibagi dengan 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kita cek. Adakah yang masih bisa disederhanakan? Oh, bisa. 2 dengan 2 sama-sama dibagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 2 bagi 2 hasilnya juga 1. Nah, jadi nanti tinggal 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 10 sama dengan 10. Hasilnya sama ya dengan ini, 3/10. Contoh selanjutnya. 6/15 dikali 3/10. Kita cek ya, adakah yang bisa kita sederhanakan? Mana yang bisa dijebret-jebret? 6 dengan 15 bisa sama-sama dibagi dengan 3. Atau 3 dengan 15 juga bisa. Bebas mau pilih yang mana. Seperti ini ya. Arah nyoretnya berbeda ya. Biar mudah untuk mengeceknya. Di sini Ustazah
dengan 10 sama-sama dibagi 2. Karena ini kan genap dan genap. Itu bisa. 6 bagi 2 hasilnya 3. 10 bagi 2 hasilnya 5. Kemudian 3 dengan 15 sama-sama dibagi dengan 3. Nih jebret hasilnya 1, dijebret hasilnya 5. Kemudian hati-hati ya, di sini meskipun 5 dan 5 tidak boleh dijebret, tidak boleh dicoret. Ini tinggal mengalihkan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 3/25. Contoh yang keempat, 3 dikali 1/2. Nah, di sini bilangan cacah ya. 3 ini maksudnya 3/1 dikali 1/2. Biar mudah kita tulis 3/1 kali 1/2. Ini ya, 3/1 kali 1/2. Hasilnya 3 kali 1 hasilnya 3. 1 kali 2 hasilnya 2. Ingat, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ingat ya langkah-langkahnya ya. Hasilnya menjadi 1/2. Perkalian pecahan campuran. Tipsnya, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kalikan seperti pada pecahan biasa. Yang terakhir, sederhanakan. Di sini contohnya 4/5 dikali 2 1/2. Di sini pecahan biasa dan pecahan campuran, maka di sini harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa anak-anak hasilnya? Oke, hasilnya 5/2. Sekarang kita lihat, adakah yang bisa dijebret-jebret atau disederhanakan? Ternyata ada. Di sini 4 dengan 2 bisa, karena ini sama-sama genap. Kemudian 5 dengan 5 bisa. Oke? Nih, 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Kemudian 5 dengan 5, masing-masing hasilnya 1 dan 1. Ini hasilnya 2/1 sama dengan 2. Contoh selanjutnya, 3 2/5 kali 2 1/4. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang 3 2/5 menjadi 17/5. Kemudian yang 2 1/4 menjadi 9/4. Nah, ternyata 17/5 dengan 9/4 sama-sama tidak bisa disederhanakan. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, berarti tinggal mengalihkan biasa. 17 kali 9 hasilnya 153. 5 kali 4 sama dengan 20. 153/20. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka diubah menjadi pecahan campuran. Ingat ya, seperti ini ya. 153 dibagi 20, yang mendekati kan 7. 7 kali 20 sama dengan 140. Sisanya 13. Nah, di sini 7 nanti untuk yang bilangan bulat, sisa menjadi pembilang dan 20-nya tetap di sini, tetap menjadi penyebut. Perkalian pecahan desimal. Tipsnya,
ada dua macam ya. Pecahan desimal tersebut diubah dulu menjadi pecahan biasa. Atau bisa juga mengalihkan pecahan desimal dengan cara susun pendek. Nah, di sini tips selanjutnya, banyak angka di belakang koma pada hasil perkalian pecahan desimal sama dengan jumlah banyaknya angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Untuk lebih jelasnya nanti pakai contoh saja. Ini Ustazah ambil contoh yang di buku paket. Contoh yang pertama, 2,5 dikali 0,3. Perhatikan di sini, belakang koma satu angka, ini juga satu angka. Berarti kalau misalnya mau diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 25 per 10 dikali 3/10. Ingat ya, kalau di sebelah kiri tanda koma atau depan tanda koma itu angka selain 0, maka harus ditulis. Ya, 25/10 kali 3/10. Nah, di sini tinggal mengalihkan saja ya. 25 kali 3 sama dengan 75. 10 kali 10 sama dengan 100. Atau boleh juga setelah menjadi seperti ini, menjadi bentuk pecahan biasa, kita jebret-jebret. Kita sederhanakan. Nah, di sini bisa ya. 25 dengan 10 yang ini atau 10 yang ini bebas. Pakai salah satunya. 25 bagi 5 hasilnya 5. 10 bagi 5 hasilnya 2. Jadi 5/2 dengan 3/10. Kita cek lagi, adakah yang bisa dicoret, disederhanakan? Ada ya, 5 yang ini dengan 10, sama-sama dibagi dengan 5. 5 bagi 5 hasilnya 1, 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, ini ya. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4. 3/4, ingat sama dengannya yaitu 0,75. Nah, sama ya hasilnya ya. Contoh yang kedua, 2,15 dikali 1,6 dengan cara susun pendek. Nah, di sini Ustazah sengaja menghilangkan tanda komanya terlebih dahulu biar mudah cara mengalihkannya ya. Hanya untuk bantuan saja. Tapi nanti di hasil akhir koma jangan lupa untuk dicantumkan. Nah, di sini 215 kali 16. Karena Ustazah hilangkan komanya terlebih dahulu. Nah, hasilnya 3.440. Nah, sekarang kita lihat di soal. Bilangan yang pertama, belakang koma 2 angka. Bilangan yang kedua, di sini belakang koma 1 angka. Maka jumlah banyaknya angka di belakang koma kan ada 1, 2, 3. Ya. Jumlah banyak angka di belakang koma kan ada 3 angka ya jadinya ya. Maka kita cantumkan koma dari belakang urutannya melangkah 3 lompatan. 3 koma 1, 2, 3. Nah, yang terakhir baru kita cantumkan. Seperti ini ya. Belakang koma 3 angka karena ini ada 1, 2, 3. Berarti belakang koma juga 3 angka. 1, 2, 3 yang terakhir kita tulis. Nah, di sini ternyata angka yang paling belakang sendiri itu 0, maka boleh juga tidak ditulis, tapi komanya tetap di belakangnya angka 3, menjadi 3,44. Nah, ini sama ya.
Tapi kalau nanti nolnya itu ada di tengah, tidak boleh dihilangkan. Untuk latihannya, anak-anak kerjakan dari buku paket halaman 14, latihan 4, yang atas sendiri itu ya. Nomornya 1 yang A, D, dan E. Untuk nomor 2 yang B, D, dan E. Silakan kerjakan menggunakan langkah-langkahnya. Teliti sebelum dikirim. Kemudian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.